Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Friska Yuna Nurita. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang anggaran tenaga kerja langsung, perencanaan, pengendalian, dan evaluasi, efisiensi biaya operasional. Konsep dasar dan klarifikasi. Yang pertama ada tenaga kerja langsung, direct labor, pekerja yang terlibat langsung dalam proses konversi bahan baku menjadi produk jadi. Biayanya dapat ditelusuri secara spesifik pada unit produk. Kedua, ada karakteristik biaya variabel. Beban upah yang timbul berfluktuasi secara proporsional mengikuti volume produksi perusahaan. Ketiga, ada pengecualian indirect labor. Mandor, satpam pabrik, dan staf pemeliharaan tergolong tenaga kerja tidak langsung dan masuk dalam komponen overhead. Baik, selanjutnya kedudukan dalam master budget. Penyusunan anggaran bersifat sekuensial. Anggaran tenaga kerja langsung tidak dapat dibuat sebelum anggaran produksi diselesaikan secara komprehensif. Yang pertama ada anggaran penjualan. Fase awal memproyeksikan estimasi permintaan pasar dan volume unit yang akan dijual ke konsumen. Kedua, ada anggaran produksi, menentukan jumlah unit yang mutlak diproduksi, dengan memperhitungkan persediaan awal dan target persediaan akhir. Yang ketiga, ada anggaran KTL, menerjemahkan target produksi ke dalam kebutuhan jam buruh langsung dan estimasi total biaya upah yang relevan. Selanjutnya, standarisasi parameter. Untuk menghasilkan anggaran yang presisi, manajemen mendapatkan dua standar krusial melalui riset dan observasi empiris. Pertama, ada standar waktu jam per unit diperoleh melalui time dimension studi oleh insinyur industri untuk menentukan efisiensi gerak optimum pajak. Kedua, ada standar tarif. Upah per jam ditentukan berdasarkan tingkat keahlian minimum, negosiasi serikat pekerja, dan regulasi upah minimum regional UMR. Mekanisme perhitungan formula 1 total jam kerja langsung. Langkah pertama adalah menghitung total waktu agregat yang dihabiskan untuk menyelesaikan seluruh volume produksi dan yang direncanakan. Total jam sama dengan unit produksi kali waktu per unit. Kedua, ada total anggaran biaya. Setelah total jam buruh diketahui, kalikan dengan standar tarif upah per jam yang telah disepakati untuk mendapatkan total anggaran finansial. Total biaya sama dengan total jam kali tarif per jam. Berikut adalah perilaku biaya variabel tenaga kerja yang bisa kita lihat di layar. Visualisasi di atas menegakkan sifat murni variabel dari biaya tenaga kerja langsung, di mana kurva biaya menanjak secara proporsional ekuivalen dengan peningkatan agregat volume produksi. Selanjutnya, variabel makro dan mikro penentu anggaran. Kapasitas dan keterampilan SDM, kurangnya pekerja keterampilan memaksa perusahaan melakukan pelatihan intensif yang beresiko memperlambat waktu standar produksi sementara. Selanjutnya, kontrak dan regulasi legal. Intervensi pemerintah melalui UMR dan kesepakatan serikat pekerja menciptakan batas bawah absolut bagi tarif upah buruh per jam. Efisiensi infrastruktur. Keandalan tata letak pabrik dan integrasi mesin mempengaruhi kelancaran gerak pekerja yang berdampak langsung pada efisiensi variance. Evaluasi kinerja, analisis variance, membedah defisiensi anggaran. Ketika biaya aktual tidak sesuai dengan anggaran, manajemen harus negosiasi penyebabnya ke dalam dua kategori defisiensi. Yang pertama ada rate variance. Selisih tarif terjadi akibat inflasi upah tak terduga atau pergantian pekerja junior dengan pekerja senior bergaji lebih tinggi.
Selanjutnya ada efisiensi varian selisih waktu terjadi karena faktor mesin rusak, bahan baku cacat, atau pekerja yang kurang terampil sehingga memakan waktu lebih lama. Selanjutnya, pergeseran paradigma industri 4.0. Transformasi struktur biaya, adopsi robotika dan Internet of Things (IoT) secara masif dalam manufaktur modern merubah komposisi tradisional penganggaran biaya. Porsi biaya tenaga kerja langsung variabel semakin menyusut digantikan oleh lonjakan overhead pabrik tetap, seperti penyusutan mesin dan software maintenance. Tenaga kerja berevolusi dari operator manual menjadi pengawas sistem. Baik, sekian video presentasi dari saya. Terima kasih atas atensi Anda. Apakah ada pertanyaan terkait mekanisme penyusunan anggaran tenaga kerja langsung? Dengan saya, Friska Yunulita. Sampai ketemu kembali di mata kuliah anggaran bisnis.